salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Bakti Pratiwi, JGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpusat kepada anak. Tujuan pendidikan yaitu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pembelajaran berpusat kepada anak. Mendorong anak untuk aktif membangun pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Pembelajaran berpusat kepada anak menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran di kelas. Pembelajaran berpusat kepada anak menjadikan anak aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Menghamba kepada anak yaitu memusatkan perhatian guru hanya terfokus kepada anak didik. Mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bisa hidup dan tumbuh kekuatan kodrat. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman yaitu isi dan irama. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita bisa membekali siswa kita dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai seorang guru. Harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa kita. Dalam mengembang budi pekerti, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya menyediakan lahan, atau sebagai guru kita menyediakan tempat belajar yang nyaman untuk anak-anak, menanam benih agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja berbeda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi kepada anak. Pokok pemikiran KHD yaitu ing narso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, yang memiliki makna di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Hal terpenting yang harus kita lakukan sebagai seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodrat.
Implementasi pemikiran KHD di sekolah. Yang pertama yakni merdeka belajar. Belajar yang menyenangkan merupakan kebahagiaan bagi anak-anak. Menuntun, memberikan kebebasan kepada anak, tetapi kita sebagai pendidik atau pamong memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah. Kemudian kegiatan gotong royong. Kegiatan ini sering kita lakukan ketika Jumat, yaitu kegiatan Jumat bersih dengan membersihkan lingkungan di sekitar sekolah. Dengan bergotong royong, anak akan memiliki rasa bersimpati, berempati terhadap lingkungan belajar mereka. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD di sekolah. Tantangannya yaitu masih ada anak yang tidak tahu cara beretika dengan baik ketika berdoa. Solusinya yaitu dengan membiasakan berdoa dengan sikap yang baik. Kemudian tantangan yang kedua yakni anak kurang aktif dan kreatif ketika pembelajaran. Solusinya, guru menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan mengemas pembelajaran sambil bermain. Refleksi dari penerapan pemikiran KHD di sekolah. Dengan belajar sambil bermain, anak akan merasakan kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Siswa tidak jenuh dan terbebani dan dapat menumbuhkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, mandiri, dan saling menghargai perbedaan. Pergi ke pasar, beli nanas, jangan lupa beli gula. Kalau ingin murid cerdas, buat mereka jadi bahagia. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.